mengambil sedikit darah dari tubuh Nadia. Setelah darah didapat, si lekong akan membunuh Nadia. Di saat itu pula Elias datang dengan pistol yang ia temukan. Karena tembakan tersebut, tekanan di pesawat menjadi kacau. Di tengah kekacauan tersebut, sang pilot dadakan pun tewas kehabisan oksigen. Di saat itu pula komplotan teroris menguasai pesawat lagi. Di sisi lain, Farid menolong Elias yang sudah melemah. Sementara itu Nadia bergegas untuk memburu si lekong yang kabur ke ruang kargo. Sesampainya di sana, Nadia menemukan si lekong berada di dalam mobil. Ternyata mobil tersebut dilapisi anti-pelor, akan tetapi perburuan Nadia tidak sampai di situ. Tapi tetap saja, si lekong masih duduk nyantui di dalam mobil. Tanpa diduga, niat si lekong adalah untuk mendapatkan kekuatan vampir. Melihat keadaan tersebut, Nadia berusaha menghentikan kelakuan teroris ini. Akhirnya, Nadia berhasil membakar si lekong di dalam mobil. Lalu Nadia teringat awal mula ia mengalami perubahan saat menjadi vampir. Setelah mendapatkan gigitan vampir, Nadia kaget dengan perubahan yang ia alami. Lalu Nadia mendatangi rumah tempat ia digigit vampir. Setibanya di sana, ia melihat banyak obat-obatan yang seperti bekas penelitian. Kemudian seorang bapaknya vampir yang pernah menggigit Nadia berkata, "Kevampiran yang ada di tubuh kita tidak boleh menyebar ke dunia luar." Ketika pria tersebut berusaha membunuhnya, Nadia pun melakukan perlawanan. Pria tua itu pun modar dihajar pakai jangkanya sendiri. Lalu Nadia mengambil semua obat-obatan milik si Pak Tua tersebut, karena ia yakin si Pak Tua bisa terlihat normal karena pengaruh obat hasil penelitiannya. Setelah mendapatkan obat anti vampir tersebut, Nadia berusaha untuk membakar rumah si Pak Tua. Setelah kilasan bayangan tadi, kini usaha untuk membakar si lekong pun gagal karena pemadam api di dalam pesawat malah aktif. Nadia pun panik karena merasa si lekong belum modar dan mempunyai kekuatan vampir. Tak lama kemudian, komplotan teroris menuju ruang kargo. Di tengah kekacauan tersebut, Nadia berhasil selamat. Sementara si lekong yang ditemui komplotannya kini menjadi ancaman baru. Ketika para penumpang ketakutan, Farid dan yang lain berusaha untuk membunuh Nadia yang seorang vampir. Mendengar teriakan Elias, Nadia pun kembali sadar. Kemudian ia merasakan si lekong kini sudah benar-benar berubah menjadi vampir. Lalu ia bergegas untuk menutup pintu kargo.
Saat pintu tertutup, Nadia berusaha menolong Farid yang terkena gigitan. Sebelum infeksi vampir menyebar, Nadia pun memotong tangan Farid. Di sisi lain, Elias panik ketika semua teroris yang menjadi vampir kini mengincar semua penumpang. Tepat pada waktunya, Nadia berhasil membunuh vampir tersebut. Kemudian Nadia menyuruh seorang teroris yang tersisa untuk mengembalikan pesawat ke jalur semula. Akan tetapi, karena sempat berubah jalur, ia mengatakan bahwa bahan bakar tidak akan cukup untuk ke Amrik dan harus melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Ketika pesawat dalam keadaan tenang, seorang penumpang yang terluka malah membuka pintu yang menuju kargo. Ia pun berkata, "Aku akan mati nih, gigit aku dong biar tetap hidup." Akhirnya si Lekong keluar dari kargo berkat penumpang sialan tersebut. Melihat si Lekong mengacak-ngacak penumpang, si pilot melarang mereka membuka kokpit. Di tengah kekacauan, Farid berniat untuk meledakkan pesawat ketika mereka sudah mendarat. Mereka pun akan meledakkan tangki bahan bakar dengan bom dari para teroris. Akan tetapi, mereka bingung karena detonator bom berada di ruang kargo. Dan satu-satunya jalan menuju ke sana adalah lorong yang sangat sempit. Karena alasan tersebut, Elias memohon agar dirinya yang mengambil detonator itu. Singkat cerita, ketika berada di ruang kargo, Elias menemukan HP yang dimodif menjadi detonator. Lalu si pilot mengatakan untuk jangan sekali-sekali menekan tombol besar di HP tersebut. Karena setelah mendengar tutorial singkatnya, Elias bergegas kembali. Melihat anaknya akan dimukbang vampir, Nadia berusaha menyelamatkannya. Tapi sebelum melakukannya, Nadia meminta agar Farid selalu menjaga anaknya. Ia pun berkata, "Reed, apa kamu bisa nyetir pesawat?" Farid pun berkata, "Sanggup bu, asal diarahkan oleh bandara." Karena si teroris sudah tidak berguna, Nadia pun membunuhnya. Lalu Nadia segera menyelamatkan Elias. Kembali ke ruang kargo, si Lekong sedang memburu Elias. Tepat pada waktunya, Nadia menggagalkan niat si Lekong. Melihat ibunya dicupang vampir, Elias memancing si Lekong ke dekat pintu. Dengan ledakan di pintu pesawat, Elias berhasil membuat si Lekong tak berdaya. Nadia pun berhasil melempar si Lekong, dan tanpa diduga, Farid melihat si Lekong masih berada di pintu pesawat. Melihat keadaan tersebut, Farid berusaha membelokkan pesawat agar si Lekong terkena matahari pagi. Akhirnya, si Lekong modar terbakar cahaya matahari. Sementara itu, Elias bingung karena ibunya sudah ripuh karena haus darah. Rasa sayang kepada anaknya berhasil mengalahkan naluri vampir di tubuh Nadia. Ia pun pergi ke para penumpang yang semuanya sudah menjadi vampir. Kemudian scene kembali ke Elias yang masih belum berbicara. Setelah mengingat semua yang terjadi, Elias menanyakan keberadaan Farid. Karena militer belum mengetahui cerita dari Elias, mereka akan menangkap pria yang menjadi pilot dadakan itu.
Kemudian Elias mengatakan bahwa di pesawat banyak vampir dan harus segera menyelamatkan Farid sebelum matahari terbenam. Dirasa Elias malah ngelantur, mereka pun membiusnya. Lalu sang jenderal kembali berkomunikasi dengan Farid meskipun Farid sudah menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mereka pun akhirnya melakukan penyergapan kepada Farid. Ketika hari kembali gelap, Farid akhirnya tertangkap. Di sisi lain, Elias kini dibawa ambulan ke rumah sakit. Elias yang kembali sadar pun kekeh meminta boneka beruang yang ia bawa dari pesawat. Kembali ke pesawat, tim khusus yang diperintahkan sang jenderal kini menyisir kabin pesawat yang dihuni para vampir. Di tengah banyaknya anggota yang diserang, Elias berlari ke arah pesawat untuk mencari Farid. Terlihat sang jenderal pun kaget karena omongan Elias benar. Karena sang ibu sudah benar-benar menjadi vampir, Elias menekan detonator yang ia sembunyikan. Semua vampir yang berada di pesawat pun bucat dan gosong. Setelah semuanya berakhir, Farid dan Elias pun kembali bersama. Karena semua vampir sudah musnah, berarti film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali, bukan? Nadia yang mempunyai virus vampir di tubuhnya berniat melakukan pengobatan di Amerika. Tapi selama ini ia bisa mengontrol perubahan karena obat dari si Pak Tua. Tapi sialnya, pesawat yang ia tumpangi adalah sasaran dari komplotan teroris. Kekacauan dari para teroris pun berubah menjadi ketakutan dari taring vampir. Apalagi saat komplotan teroris itu sudah berubah menjadi vampir. Ketika Nadia sudah sepenuhnya menjadi vampir, Elias meledakkan pesawat bersama vampir yang lain. Vampir yang tidak menyebar luas, Elias bayar dengan kehilangan sang ibu yang ikut gosong karena ledakan tersebut. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut Sakayang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Blood Red Sky 2021. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.